Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da' wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da' wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ahbati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak begitu nikmat, ya, nikmat sehat, ya, nikmat sempat, dan yang paling mahal tentunya adalah nikmat iman. Setiap sholat kita selalu membaca surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah disebutkan di sana, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, artinya apa Bapak-bapak Ibu? Ar-Rahmanir Rahim. Kalau diterjemah, kalau kita baca Ar-Rahmanir Rahim, artinya apa nih? Masih lagi paham? Di mana di kitab tafsir disebutkan apa yang membedakan sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim. Yang di mana Ar-Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atau rahmat Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada seluruh makhluknya. Ar-Rahman. Ar-Rahim, ya, itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala hanya diperuntukkan untuk orang-orang beriman. Jadi sebenarnya ketika kita bangun tidur sama sebelum tidur dan ternyata kondisi kita ini, ya, masih diberikan kenikmatan iman, itu adalah salah satu kenikmatan yang sangat-sangat besar. Seringkali manusia kan kalau memandang kenikmatan itu kan babakan harta, babakan uang, ya, mereka tidak melihat nikmat sehat, ya, dan termasuk nikmat iman, ya, nikmat apa? Iman. Dan kita tahu bahwasanya kalau di akhirat kelak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Nah, ini kunci miftahul jannah. Miftahul jannah. Tapi permasalahannya mampir dulu nopo boten. Nah, kan ini. Ya. Dan kita tentunya nggak pengen mampir. Kita pengen langsung masuk surga tanpa hisab dan langsung masuk. Itu kan cita-cita kita. Dan sesuai judul pembahasan kajian kita, ya, judulnya apa nih? Menggali hikmah haji, menggali hikmah di balik ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kita untuk berangkat haji insyaallah. Amin. Yang belum umroh, insyaallah Allah Subhanahu wa taala segera panggil untuk berangkat umroh. Amin. Nah, iman yang paling banter nih, semangat nih. Ahibati fillah rahimakumullah. Ya. Dan sebenarnya kalau berbicara tentang haji atau umroh, niku panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena ngapunten kathah, ya, tiang nopo suke, ya,
duitnya banyak, tapi kok nggak berangkat umroh, nggak berangkat nopo haji, padahal uangnya kata, duitnya banyak, tapi nggak nopo tertarik sama sekali untuk apa berangkat umroh atau berangkat haji. Penyebabnya apa? Ya, karena sebenarnya ketika kita beramal atau beraktivitas apapun itu, seseorang dilihat antusiasnya atau semangatnya itu ketika dia memahami betul apa yang akan dia capai, apa yang dia gapai. Contohnya haji. Ya, kenapa kok ya umat Islam di dunia ini begitu semangat, antusias supaya Allah Subhanahu wa taala panggil ya, dia untuk menunaikan haji. Yang pertama tentu ya, kalau kita berbicara tentang rukun Islam ya, haji ternyata merupakan rukun Islam. Itu menurut pendapat yang terkuat, dan haji ini disyariatkan setelah Fathul Makkah ya, pada tahun ke-9 Hijriah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita berbicara tentang syariat terlebih dahulu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji itu kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bagi orang yang sanggup. Ya, kalau sekarang biasa kalau kita daftar haji pinten? Antri pinten tahun? Saat ini. Update betul ibu-ibu. Nah, kalau kemarin itu tanggal kalau nggak salah pinten 20 tahun. Iya. 30. Saat ini 30. 30 pun pinter, umur pinter nih kan? Masya Allah. Ya. Ini yang normal, reguler. Kalau haji, daftar haji plus nopo produk 3 tahun. Nah ini pinter juga. Plus 260. Masya Allah. Gak ada buatan ini. Kalau Foroda langsung je, pinten saja Foroda. Ya. Dan itu manis tato air hisabil bagi yang mampu. Ternyata biayanya banyak banget, mahal sekali, sampai ratusan juta. Tapi ada yang uangnya miliaran, tapi nggak terpanggil-panggil. Untuk apa? Berangkat haji. Ya. Gak usah bicara haji, umroh pun juga nggak tertarik. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa mengingkari kewajiban haji. Ini ngapun tapi. Kalau orang niku enten tiyang kok mampu dari segi finansial, fisik juga, tapi enggak berusaha untuk menuju ke arah sana, daftar atau dari segala jalurnya. Ya. Dia berpotensi untuk dosa. Jatuh dalam apa? Dosa. Apalagi barang siapa yang mengingkari tentang kewajiban haji, ya, nah ini berpotensi, naudzubillah min dzalik, bisa jatuh dalam kekufuran. Ya. Termasuk sholat, kemarin pun dibahas ya. Kalau berbicara tentang sholat 5 waktu, ini kan termasuk ya kewajiban sebagai seorang muslim. Tapi pertanyaannya, kan di dalam hadis disebutkan yang membedakan kita sama orang di luar Islam adalah sholat. Tapi para ulama mentafsirnya, kemarin juga pun viral di media sosial pembahasan. Ya, bahwasanya kalau orang sengaja nggak meninggalkan sholat, maka dia jatuh dalam kekufuran. Ya, para ulama sebenarnya sudah mentafsirkan di sana, memerincikan. Ya, kalau orang meninggalkan sholat itu malas-malasan, tapi masih memahami atau meyakini kewajiban sholat, ya, dia belum sampai keluar. Tapi kalau dalam hatinya atau bahkan menyampaikan bahwasanya menganggap sholat itu gak wajib, dia berpotensi jatuh dalam kekufuran, termasuk haji ini. Ya. Kalau dia malas-malasan ternyata kok punya kemampuan, ya nggak berusaha, dia berpotensi jatuh dalam dosa. Ya. Naudzubillah min dzalik, kalau sampai meyakini tidak menganggap wajib. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajji wa shaumi Ramadan. Ya.
Ini masyhur hadis tentang Islam ini dibangun atas 5: syahadat, salat, zakat, haji, dan puasa Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu khutbah di tengah-tengah para sahabat. Dan beliau menyampaikan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu 'alaikumul hajj fahajju." Wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhajilah. Lalu ada salah satu tanggap. Faqala rajul, "Akullu 'amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun kewajiban haji ini? Fasakat. Rasulullah boten menjawab, diam. Hatta qalaha thalathan, sampai tanya 3 kali. "Ya Rasulullah, setiap tahun hajinya nih yang benar?" Diam. Terus tanya lagi, "Ya Rasulullah, haji setiap tahun?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Lau qultu na'am," seandainya kalau saya jawab iya, la wajabat wa lam astata'tum, maka akan diwajibkan setiap tahun. Itu pun ya jika mampu, ya. Itu pun jika mampu. Belum tentu kalian sanggup. Itu dalam satu hadis yang dimana Rasulullah SAW suatu ketika di tengah para sahabat menyampaikan tentang kewajiban haji, ya. Sehingga hukumnya itu wajib. Para ulama pun sepakat, ya, bahwa hukum wajibnya haji itu sekali dalam seumur hidup, sekali. Bahkan kewajiban haji itu termasuk perkara al-ma'lum minad din bid-darurah. Dengan sendirinya sudah diketahui kewajibannya. Maka yang mengingkari kewajiban haji yang berpotensi jatuh dalam kekufuran. Itu dalam syariat. Kita masuk dalam keutamaan. Sebenarnya kenapa kok orang sesemangat itu untuk berangkat haji? Yang pertama kita sudah membahas tentang kewajiban haji, dalilnya juga. Yang kedua kita membahas tentang keutamaan. Karena kalau berbicara beramal soleh, namanya manusia itu butuh yang namanya mengetahui keutamaan-keutamanya. Contoh, majelis ilmu, kok panjenengan kok antusias, rajin, semangat untuk mendatangi kajian. Dan ini yang dicari nawa. Ya, dan hadis yang masyhur, ya, ma min qaumin yadhkuruna Allah, atau di dalam redaksi yang lain, majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Barang siapa yang kumpul, ya, sebuah kaum, ya, yang di dalam perkumpulan tersebut itu ada zikrullah, mengingat Allah. Kita kan berpotensi, ya, keimanan tuh yazidu wa yanqus, naik turun. Nah, kita butuh ya majelis-majelis yang dimana dengan wasilah tersebut itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ampun difahami bahwasanya zikrullah itu cuma mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ampun. Ya, termasuk datang kajian ilmu kan itu zikrullah. Ya. Apa yang didapat? Illa, kecuali nazarat alaihimus sakinah, maka turun sakinah, ketenangan. Jadi kalau sebenarnya kita pengen mencari ketenangan, datangi majelis ilmu. Nah, kalau biasa disebut sakinah itu biasanya kaitannya geno. Nah, biasa sakinah itu disebutnya di mana? Babakan pernikahan. Mosok ajeng golek sakinah mosok nikah mana? Kan nggak mungkin. Nah, sakinah itu ya salah satunya didapatkan di majelis ilmu, kajian ngeten iki. Jadi kalau kita rasanya kok gersam, kayak galau. Nah, makanya saya ada teman niku hobinya itu datang ke kajian. Wah, aku lagi galau mumet ini. Wah, boleh kajian ending. Nah, biasa kan pamflet-pamflet itu banyak. Nah, karena apa di dalamnya ada illa nazaratan, pasti dapat ketenangan. Maka menjadi pertanyaan, kalau datang majelis ilmu, kajian-kajian kok nggak dapat ketenangan, berarti ada yang salah. Karena di dalam hadis disebutkan illa nazarat alaihimus sakinah, pasti mendapatkan sakinah, ketenangan. Wa ghasyatuhumur rahmah, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dikelilingi para malaikat. Ya. Makanya kenapa kalau di majelis ilmu itu biasa dibuka di muqaddimahnya itu doa sama Allah, ditutup itu dengan doa kafaratul majlis, karena salah satu momen tempat doa mustajab itu ketika majelis ilmu. Maka kadang-kadang kalau kita pengen, Ustaz, kapan ya saya itu pengen doa, tapi doanya di tempat, di momen yang mustajab, kajian ini, majelis ilmu. Ya, dengan harapannya kalau kita berdoa sama Allah, ya, malaikat ini ikut mengaminkan. Ya, dan malaikat Masya Allah, kalau doanya malaikat yang mustajab.
La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan taat sama Allah sepenuhnya, seutuhnya. Maka salah satu momen yang mustajab ketika berdoa itu ketika di majelis ilmu. Dan yang enggak kalah ya kerennya dan hebatnya dan istimewanya ketika kita datang kajian ilmu, wa dzakarahumullahu fima indah. Kalau tanglet panjang sedoyo. Ya, kalau biasanya kalau di YouTube, ibu-ibu nih nonton YouTube bukan? Bukan? Nonton TV ya? Ya. Oh, bukan? Wah, bingung kalau rata-rata ngomong. Aduh. Jenengan biasa, wah, ini buatan nonton YouTube nih. Kalau lihat YouTube atau video-video di media sosial, potongan-potongan podcast nopo kajian, ini gue biasanya nonton Ustadz Sinten, biasanya. Yang masyhur yang terkenal, biasa nonton Sinten. Ke media sosial, ah? Sinten? Ustadz Hidayat, Ustadz Sinten. Hah? Ustadz Felix, Ustadz Sinten. Kita ketika melihat media sosial, lihat HP, lihat di YouTube, kita sering menonton orang-orang yang terkenal, yang kita pengen banget nonton secara live. Kalau misalkan ada Ustadz Hidayat, Ustadz Abu Somad atau Ustadz Rifki Jafar Tholib datang misalnya ke Khatul Quran, kan kita begitu antusias pengen lihat secara langsung, pengen, dan kita ngefans, wah masya Allah beliau itu. Nah, suatu ketika kok kita dapat kesempatan untuk bermajlis sama beliau, ngobrol secara langsung, kan senengnya, wah banget nih. Apalagi ketika misalkan di forum, ya karena beliau masya Allah, ya seneng sama kita. Lalu ketika di kajian tabligh akbar menyebut-nyebut nama kita, wah kita tambah seneng. Nah ini di majlis ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama kita, ya wa dzakarahumullahu fi man indah, di hadapan para malaikat. Betapa senangnya kita. Kalau anak muda, ya kalau namanya disebut-sebut sama orang yang dicintai, misalnya senang sama siapa? Wah ini bahaya nih. Wah, belum saatnya senang-senangan ya. Ya. Tapi senang itu ya fitrah ya. Ya alhamdulillah masih normal. Sekarang ngapunten, naudzubillah min dzalik. Ini lagi marak nopo? Hah? Mengerikan sekali, apalagi kemarin baru aja ada kasus. Ya, tentang sesama jenis. Naudzubillah min dzalik. Ya, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, ini majlis ilmu. Makanya ketika seseorang mengetahui keutamaan tersebut itu senang. Karena apa? Mengetahui benefitnya apa? Satu sisi dapat pahala, dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mendapatkan hal-hal yang disebutkan. Karena mesti biasanya para ulama ketika menyusun hadis, menyusun kitab itu yang pertama kali dibahas apa? Tentang babakan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, segala sesuatu yang akan didapatkan oleh seseorang tergantung pada niatnya. Tergantung apa? Pada niatnya. Maka sebenarnya orang beriman, orang muslim itu kekuatannya pada keimanan, pada apa? Niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi ini yang pertama. Haji merupakan ya amalan yang paling afdol. Hadisnya apa? Soilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi itu ditanya, ayyul a'mali afdol? Amalan apa yang paling afdol? Kadang-kadang ketika Rasulullah ditanya sama sahabat yang lain, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? Nah, kadang-kadang dijawabnya hal yang lain. Tapi di sini Rasulullah menjawab, imanu billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama, yang paling afdol. Qila thumma madza? Kemudian disebutkan, ditanya, ya Rasulullah, apa lagi? Jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau disebutkan amalan tentang jihad, ibu-ibu, bapak-bapak, itu berat banget. Bayangkan saudara kita di Gaza sana, di Palestina, sudah 120-an tahun lebih dijajah oleh Zionis, ngantai angel. Itu sudah 120 tahun lebih. Mereka tidur tanpa atap. Mereka saja untuk makan itu bingung. Kalau kita kan enggak. Arab makan apa gitu? Milih. Kalau sana bingung, mau makan apa? Mau makannya itu kalau sama kita beda. Kita milih, kalau sana apa? Emang benar-benar enggak ada. Bahkan air putih pun untuk minum itu enggak ada.
Bahkan ada salah satu video ya dikirim oleh teman kita, itu air comberan itu diambil. Kalau kita pengen dapat air bersih itu harus disaring itu sampai berkali-kali. Ya. Bahkan ya, banyak yang terserang penyakit karena apa? Dapat asupan minumannya dari hal-hal tadi. Ya. Itu keadaan saudara-saudara kita di sana. Jihad itu begitu berat sekali. Nah ini kemudian para sahabat tanya, qila thumma madza? Kemudian ditanya, ya Rasulullah kemudian apa? Kata beliau, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Kalau tanggal panjang sedaya, haji mabrur ini apa maknanya? Mabrur, ini maknanya apa? Kan kita sering nyampaikan, semoga hajinya mabrur, hajinya mabrur. Nah mabrur ini maknanya apa? Hah? Diterima. Diterima ini bahasa Arabnya makbul. Makbul kan kita sering kobul atau makbul, nah ini kok diterima. Nah, mabrur ini apa? Haji mabrur. Ya. Bayangkan Rasulullah itu ketika ditanya para sahabat, ditanya amalan yang paling afdol, yang paling utama, itu pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua jihad fisabilillah yang begitu beratnya minta ampun. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, orang kalau syahid di jalan Allah itu mencicipi kenikmatan surga sebelum masuk surga beneran. Dahsyat sekali. Nah ini ditanya haji yang mabrur disandingkan sama apa setelah berjihad. Ini menandakan para sahabat itu punya sifat itu begitu semangat mencari amalan-amalan yang paling utama. Maka panjenengan ya harusnya punya kebiasaan, punya amalan andalan masing-masing yang paling afdol. Ketika ketemu hadis atau ketika kajian menemukan ada salah satu riwayat terus penjelasan para ulama amalan tertentu yang afdol, itu kalau panjenengan lakukan, wah itu dijaga istiqomah. Itu sifatnya para sahabat, selalu semangat mencari amalan-amalan yang paling utama. Haji mabrur. Nah, habis ini kita bahas haji mabrur ini kenapa? Yang kedua, jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa, syirik dan maksiat, maka balasannya adalah surga. Ini janji Allah. Ya. Hadisnya apa? Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Ternyata kalau orang semangat untuk berangkat haji dan pengen dapat haji yang mabrur, itu balasannya nggak ada lain kecuali surga. Balasannya nggak ada yang kecuali surga. Kalau tanggal panjang sedaya, orang nobatan ini melebet surga, ya, melebet surganya yang di bawah apa yang di atas? Surganya tanpa hisab atau dengan hisab dulu? Ini sudah ada janjinya. Kalau mendapatkan haji yang mabrur, pasti dapat surga. Bahkan para ulama menyampaikan, ya Imam Nawawi menyampaikan ketika mengomentari, yang dimaksud tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga, bahwasanya haji mabrur itu enggak cukup jika pelakunya dihapuskan sebagian kesalahannya, bahkan yang memang pantas untuk masuk surga. Itu haji mabrur. Makanya kok sebagian kaum muslimin itu banyak yang begitu semangat. Ya Allah, ya rizkikan kami untuk berangkat haji. Karena ngapain bapak-bapak ibu-ibu, sampai detik ini kalau kita ditanya sejujur-jujurnya, kira-kira dengan amalan sudah puluhan tahun, ya, ibadah yang kita lakukan, kalau ditanya secara jujur, kira-kira kalau kebaikan kita sama keburukan kita lebih berat mana? Tentu kita nggak pede menjawab kebaikan. Dia nampak. Maka kita butuh amalan-amalan yang dimana masya Allah itu menjadi penolong kita, syafaat kita. Bahkan di sini disampaikan haji yang mabrur nggak ada balasannya bagi seorang hamba kecuali masuk surga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera memanggil kita untuk berangkat haji. Amin. Ya. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah muliakan, haji itu termasuk jihad fisabilillah. Ya Rasulullah, narul jihad afdal amali. Ya Rasulullah, kita melihat jihad yang paling jihad ini adalah amalan yang paling afdal. Afalan nujahid. Kalau kita nggak jihad saja, itu saking semangatnya, kok pengen banget, ya, gendang syahid, gendang masuk swarga. Kira-kira kita tipikal yang pengen segera mati atau? Terima bapak-bapak ibu-ibu. Ini sahabat itu sifatnya gitu.
pengen banget segera meninggal, segera masuk surga. Bahkan ada yang ada dalam riwayat diceritakan itu nggak sempat makan kurma, tiba-tiba ada panggilan jihad, langsung ditinggal kurma ya. Nah kita tipikal yang pengen segera mati, ya, atau burung siap. Ini sampai tanglet kayak Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, narul jihad afdal. Ya Rasulullah, jihad ini termasuk amal yang paling afdal. Pengen segera mati syahid. Ya dipanggil Allah. Afalun jihad, kita nggak jihad aja nih. Kata Rasulullah, la. Enggak. Lakin afdal jihad hajjun mabrur. Haji yang paling jihad yang paling afdal adalah haji yang mabrur, kata beliau. Masya Allah. Yang keempat, haji ini menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Rasulullah bersabda, "Man hajjalillah, barang siapa yang haji karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena." Kalau biasanya orang haji itu pengennya dapat apa? Oleh-oleh. Santri pikirannya panganan. Oleh-oleh. Biasanya kalau orang haji nih, ngapunten ya, sebagian kita kalau haji itu pengennya setelah pulang haji pengennya dipanggil apa? Pak Haji. Ya. Kalau ibu-ibu panggilnya apa? Bu Haji. Masya Allah. Wah, yes. Kayak, aku haji. Pentantang. Ya. Atau biasanya, ya, kalau pejabat-pejabat itu kan supaya ada titel nomor ini. Hanya ya, KH, Kiai Haji atau Haji Sinten. Ya. Ngapunten. Kalau niatnya cuma sebatas itu, eman-eman banget. Ya, man hajjalillah, barang siapa yang haji karena Allah, pure karena Allah. Masalah disebut manusia Pak Haji atau Bu Haji karena pernah berangkat haji, atau bahkan mendapatkan yang haji mabrur disebut-sebut sama manusia. Ya, itu ya apa istilahnya, hal yang lain, tergantung niatnya dia. Falam yarfuth walam yafsuq. Kok dia hajinya ini ya tidak berbuat kefasikan setelahnya atau pada hajinya, dan tidak menjaga perkataan, terus pulang ke negerinya, raja'a ka yaumi waladatu ummu, maka dia pulang sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Kalau tanggal panjang sedoyo, kalau bayi baru lahir, gak ada dosa pun kata, padahal itu dosa, nggak punya dosa sama sekali. Nah, orang yang haji dan dapat haji mabrur, yang nggak berbuat kefasikan dan menjaga perkataannya, seakan-akan seperti bayi yang baru lahir. Ini kan keutamaannya sangat besar banget. Jadi Masya Allah, keutamaannya sangat besar. Yang kelima, nah ini biasa kalau orang-orang mikir, ojo mangkat haji ojo umroh DT kurang, padahal duitnya pun ratusan juta, duitnya pun miliaran. Nah ini ada hadis disebutkan, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutkanlah umrah kepada haji. Fa innahuma yanfiyanil faqr wadz-dzunub. Sesungguhnya dua amalan tersebut menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Haji kalau sama umrah itu dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Nah, kalau ada orang mikirnya umrah itu kayak buang-buang duit, atau haji itu seperti kayak buang-buang duit, naudzubillah min dzalik. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan kalau ibadah haji sama umrah itu menghilangkan, menafikan ya kefakiran dan dosa-dosa. Ya, ini berbicara contoh misalkan simpel kayak sedekah, infak. Infak kan nggak nunggu kaya, karena banyak orang kaya juga nggak infak. Ya. Kalau kita dalam dompetnya ada warna merah, ada warna abu-abu, ada warna biru, kota infak lewat, kira-kira yang dikeluarkan warna apa? Wah, kok serentak nih abu-abu? Hah? Kira-kira warna apa? Abu-abu. Abu-abu ini pinten? Padahal sebenarnya kalau di dalam hadis itu disebutkan banyak banget ya keutamaan berinfak itu, Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan gandakan. Dan sebenarnya seorang muslim kalau imannya itu tinggi, ya, di pikirannya, di benaknya itu justru kalau kita menginfakkan harta kita atau menghabiskan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu nggak kelam sama sekali. Maksudnya apa? Itulah harta kita sesungguhnya yang akan kita tunai di akhirat kelak. Syukur-syukur Allah Subhanahu wa taala akan membalaskan dengan berlipat ganda di dunia.
Bahkan disebutkan yanfiyanil faqr wadh-dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid wadh-dhahabi wal fiddati wa laysa lil hajjatil mabrurah thawabun illa jannah. Umrah sama haji itu menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran atau menghilangkan karat pada besi, emas dan perak, sementara tidak ada balasan atau pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Ya. Masya Allah. Ini gue haji sama umroh. Ya. Orang yang berhaji adalah tamu Allah. Yang keenam, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullahi da'ahum. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka. Jadi pertanyaannya, ya, kalau orang punya harta berlebih, kok ya belum pernah umrah, belum pernah haji, nggak ada berusaha ke sana. Ya, ternyata emang benar ya, karena di sini disebutkan ya, wafdullahi da'ahum fa'ajabu. Karena orang berumrah, berangkat umrah sama haji itu adalah tamu-tamu Allah dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hidayah itu mahal. Setiap kita sholat, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami ihdinas siratal mustaqim, hidayah, jalan yang lurus. Ya. Dan di sini ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, fa'ajabu, dan mereka menjawab. Jadi pertanyaannya adalah bukan masalah wah hidayah orang teko, enggak, karena mereka belum menjawab aja. Karena mereka enggak memanggilnya. Karena mereka enggak menjawabnya, ngapunten. Fa'ajabu wa sa'alu. Nah, di sini. Makanya kenapa beberapa kali ada yang saya pernah mendapat cerita. Ada seseorang yang baru menikah, habis itu pengen segera punya anak. Sudah bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Punya simpanan harta sampai saya lupa berapa nominalnya. Terus bertanya, Ustaz, amalan apa supaya kami segera dikaruniai anak? Lalu ditanya, sudah ikhtiar apa aja? Bahkan sampai disebutkan pengen ikhtiar bayi tabung. Sudah pernah umroh belum? Belum. Bayi tabungnya nanti berangkat umroh. Di sini disebutkan ya bahwasanya orang-orang yang berperang di jalan Allah, haji, berumroh itu adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka. Ya. Dan mereka menjawab panggilan tersebut. Oleh karena itu, jika mereka meminta, idza sa'alu wa sa'alu fa'atam, Allah Subhanahu wa taala pasti akan beri. Jadi kalau kita pengen, kadang-kadang ada ya, makanya kalau kita melihat cerita para ulama, termasuk ayahnya Ibnu Jazari, itu udah lama nggak dikaruniai anak, habisnya berangkat haji dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minum air zam-zam dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berikutnya lahirlah beliau, anaknya Ibnu Jazari. Ya. Jadi kalau kita pengen ya salah satu amalan umroh, berdoa langsung di depan Ka'bah, meminta sama Allah Subhanahu wa taala yang kita inginkan, maka apa? Itu termasuk salah satu doa yang mustajab. Karena apa? Wa sa'aluhu fa'atahum. Ketika tamu-tamu Allah ini menjawab panggilan Allah untuk berangkat haji dan umrah dan mereka punya kemampuan, ketika di sana meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan kabulkan. Tapi ngapunten Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, doa itu ampun difahami cuma dimaknai ketika kita minta terus Allah kabulkan sesuai permintaan kita. Ampun. Kadang-kadang ada orang sampai frustasi. Ya. Walaupun ya, saya udah minta sama Allah doa bertahun-tahun cuma belum diijabahi. Ya. Ngapunten. Ya di dalam hadis disebutkan, ya kalau kita mengkonsumsi dengan hal-hal yang halal, karena ampun, ada orang-orang yang berdoa sama Allah tapi kok pakaiannya, makanannya, itu dari hal-hal yang haram, pasti tertolak. Tapi kalau orang sudah menjaga, maka apa? Berpotensi 3 hal. Yang pertama, kalau orang berdoa akan diijabahi sesuai permintaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjawab atau mengijabahi doanya dengan bentuk diselamatkan dari musibah. Jadi kadang-kadang kalau kita pernah naik motor, naik mobil, kok tiba-tiba di depan pas kita berhenti kok ada maudzubillah kecelakaan. Itu hampir. Ya, ibu-ibu pernah? Ya. Ada momen tiba-tiba kayak hampir saja kita jatuh di depan itu ada yang melihat kecelakaan.
itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ijabahi doa dalam bentuk kita diselamatkan dari musibah. Jadi ampun saling difahami kalau kita berdoa sama Allah itu harus bentuknya sesuai yang kita minta. Tidak. Kadang-kadang apa? Kita diselamatkan dari musibah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan doa-doa kita di akhirat kelak. Kalau kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala kok melihat kok pahalanya begitu besar? Ternyata adalah bentuk doa selama kita panjatkan di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu yang terbaik bagi hambanya. Kadang-kadang ketika kita minta sama Allah, ya Allah, ya, berikanlah saya harta yang sangat banyak. Ya. Tapi ternyata di posisi dia yang sekarang, padahal dia bercukupan, tapi kok dia belum bersyukur. Ketika dia minta sama Allah supaya dikayakan, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia kekayaan. Ya, bisa jadi itu yang paling terbaik. Karena apa? Kalau dia tambah kaya, terus posisinya kayak sama sekarang, belum benar-benar bersyukur, ya sama saja. Dia kaya itu belum berpotensi. Dia menjamin dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka posisi kita sekarang, takdir Allah di posisi kita sekarang, kita wajib syukuri. Ya, dan itu yang paling terbaik bagi diri kita. Bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengijabahi sesuai permintaan kita malah semakin sombong, ya enggak bersyukur dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini yang keenam. Oke. Lalu selanjutnya, ahibati fillah rahimakumullah, tinggal 10 menitan lagi, jam 8. Ya, hikmah di balik ibadah haji. Yang pertama adalah belajar untuk ikhlas, belajar untuk tulus. Ya, karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, ya, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Orang berpikir ketika ikut kurban sapi atau kambing atau unta, ya, habis itu orang berpikir ketika berangkat haji bayar ratusan juta. Ya, mereka mikirnya adalah yang sampai kepada Allah itu adalah sembelihannya, darahnya, dagingnya. Padahal la yanalallaha luhumuha, tidak akan sampai kepada Allah itu bukan nyampainya dagingnya atau darah-darahnya, tapi yang sampai kepada Allah walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah seberapa besar ketakwaannya. Maka kadang-kadang nominalnya sama atau bahkan nominalnya beda, yang satu besar, yang satu kecil, tapi pahalanya lebih besar yang kecil. Karena apa? Tingkat keikhlasan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda. Contoh yang sering disebutkan riwayat dalam sholat. Sama-sama sholat, sama-sama di saf satu, cuma pahalanya tiap orang itu berbeda-beda. Karena apa? Tergantung ketulusan, keikhlasan, kekhusyuan orang ketika sholat. Maka ampun disalahpahami. Ketika kita beribadah, kok mungkin kelihatannya infaknya uangnya sedikit. Itu bukan berarti pahalanya itu dikit, enggak. Tergantung besar keikhlasan kita. Maka para ulama ketika menyebutkan besar pahalanya seorang itu tergantung beratnya, susahnya ketika beribadah. Ya. Sholat yang paling susah itu sholat apa? Yang paling berat. Sholat wajib. Subuh. Kenapa? Dingin. Sekarang hijau dingin. Kenapa panas? Ya, dingin. Ngantuk, berat. Wah, ini momen yang paling enak buat tidur. Habis itu sholat isya, itu ngantuknya minta ampun. Ya, apalagi habis kerja. Kalau ini sebagai motivasi bagi kita. Kalau kita bapak-bapak ibu sekalian, kok qadarullah, suatu ketika kita beramal, amalan apapun itu, mau itu sholat, mau itu infak, mau itu ingin menolong orang, itu kok rasanya berat banget. Ketahuilah bahwasanya itu cobaan bagi diri kita, dan kita kalau bisa melewati cobaan tersebut itu pahalanya besar. Ya. Karena kalau semakin beratnya ibadah tersebut, semakin susahnya cobaan yang kita hadapi, itu semakin besar pahala yang kita dapatkan. Seperti disampaikan di dalam firman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu ganjarannya itu tanpa batas, disempurnakannya. Tergantung kadar sabarnya kita. Ya. Entah itu dalam ketaatan, dalam sabar kemaksiatan, atau sabar ketika menghadapi musibah. Ya. Semakin susah, malah kita mikir gini, wah, ini pahalanya kata nih, bismillah. Walaupun berat, teori ini gampang, ngomongnya gampang, tapi prakteknya susah. Ya. Kajian, wah,
iki ono iki apa Car Free Day. Wah, ngene cah-cah nom kan gitu. Ya. Atau ada apa? Wah, abot banget nih ono iki ya. Kata semakin berat itu ujiannya. Ya. Maka apa pahala yang kita dapatkan semakin besar. Ini yang pertama. Yang kedua, hikmahnya itu belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam haji, ketika kita berihram, kita dilarang memakai wangi-wangian. Ya, dilarang hal-hal yang biasanya halal kita lakukan itu dilarang dalam berihram. Ya, ini kita berusaha untuk mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Termasuk sholat. Di dalam sholat kita dilarang untuk berbicara, kita dilarang untuk makan dan lain sebagainya. Maka apa? Kita belajar untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, belajar untuk sedekah, mengorbankan harta. Karena dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah, ini dahsyat. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, harta benda yang kamu kerahkan, yang kamu bayarkan, yang kamu nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yukhlifu, maka Allah pasti akan menggantinya. Apapun itu bentuknya. Kira-kira kalau berbicara tentang rizki yang berkah, itu ampun disalahfahami hanya babakan uang yang kita terima. Karena kalau kita mendapatkan tiap bulannya, contoh misalkan 2 juta atau 3 juta, tapi teman kita mendapatkan 10 juta, qadarullah hartanya nggak berkah. Allah uji dengan sakit, Allah uji dengan musibah misalkan. Duitnya habis ketika dia berobat. Duitnya habis ketika menerima musibah tersebut. Tapi kalau rezekinya berkah, hartanya itu berkah, dia 2 juta cukup. Kadang-kadang ada tipikal orang yang duitnya banyak tapi duitnya tiba-tiba habis, nggak tahu buat apa. Duitnya banyak tapi mumet, mikirin cicilan. Duitnya banyak tapi mumet, mikirin gaji karyawan dan lain sebagainya. Maka ketika ya Allah, kadang-kadang kita tuh susah bersyukur karena melihat media sosial tuh, lihat konconi status, halo guys, lagi makan di restoran apa ini lagi jalan-jalan, wah dan lain sebagainya. Akhirnya dia nggak bersyukur karena apa? Wah pengen banget, nggak terima dia, pengen dapat kenikmatan sebagaimana didapat yang dia lihat. Padahal nggak mesti yang biasa ditampilkan media sosial itu bahagia. Ngapunten, kalau tanglet, mungkin nggak orang menampilkan di status story sama media sosial itu suatu hal yang nggak bahagia, kayak sengsara gitu. Mungkin nggak. Meskipun yang ditampilkan yang bahagia-bahagia. Padahal biasanya aja. Orang ketika status kok rasanya wajahnya seneng itu biasanya apa? Punya banyak masalah. Padahal kebahagiaan yang hakiki itu nggak perlu ditampilkan sebenarnya. Kita rasakan saja. Makanya sekarang kadang-kadang ketika ngopo safari tengkun di jalan-jalan itu mesti ribetin apa? Foto sih. Foto buat apa? Buat validasi, menampilkan nih aku jalan-jalan toh. Kadang-kadang kalau nggak kayak gitu, rasanya kayak ada yang kurang aja. Akhirnya dunia nyatanya itu kayak rasanya kurang. Kalau nggak foto, kalau nggak video. Ya Allah, akhirnya kita terlalu terfokuskan dengan dunia maya, padahal yang deket-deket ini kita malah terabaikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, bapak-bapak ibu yang semoga muliakan, belajar untuk rajin berzikir. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka ini selalu menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Menurut maklumat, ayyam ma'lumat ini menurut salah satu penafsiran adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ayat yang wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah beberapa hari yang terbilang. Masya Allah. Ini di balik hikmah ibadah haji ini mengajarkan kita untuk selalu membasahi lisan kita untuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kebiasaan yang perlu kita jaga sebenarnya zikrullah, bapak-bapak ibu yang saya muliakan. Karena ngapunten, kalau kita terbiasa zikir, lisan kita senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya ketika kita menghadapi ajal kita ditalqin untuk mengucapkan la ilaha illallah itu ringan. Karena kita terbiasa untuk apa? Berzikir. Karena ngapunten, saya sampai sekarang tuh masih nggak habis pikir. Kok orang seneng banget ngomong kotor.
disenggol, dicanda langsung keluarnya kebun binatang itu. Dari A sampai Z, hatam itu. Karena ampun ngeri sekali. Pas kesakitan, sakaratul maut, terus ditalkin la ilaha illallah. Karena sakit langsung yang keluar kebun binatang. Kan ngeri banget. Enggak bisa bayangkan. Lagi la ilaha illallah. Terus yang keluar aku lah buatan tekan, nyontokin. Ya, yang keluar langsung A. Apa? Hah? Ayam. Kok modern sekali nih? Ya. Mengerikan sekali. Ya, kalau misalkan yang naudzubillah. Ya. Padahal ketika detik-detik sakaratul maut itu sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat, dan itu setan itu jin itu momen yang paling semangat untuk mengeluarkan ya dari Islam. Ya. Sakaratul maut mengerikan sekali. Ya. Maka ketika kita menginginkan ya, semoga di akhir hayat kita ini ya, terucapkan lantunan atau bacaan yang indah nama-nama Allah. Ya. Mari kita biasakan dalam hidup kita untuk senantiasa zikrullah. Kalau berbicara tentang utama banyak banget nih. Ya. Beristighfar. Ya. Bahkan di dalam riwayat ada disebutkan Imam Hasan suatu ketika itu datang, beberapa orang tanya, ya, apa curhat? Ya Imam, ya ini lagi masa paceklik, tanahnya kering. Apa yang saya lakukan? Istighfirullah. Beristighfar sama Allah. Oke, siap. Terus datang lagi, ya Imam, saya udah nggak dikaruniai anak, udah ikhtiar A, B, C, D. Apa yang saya lakukan? Istighfar sama Allah. Terus datang lagi, ya, kebun saya nggak berbuah-buah, ya, nggak keluar buahnya. Sudah saya usahakan dengan pupuk terbaik dan segala macam A, B, C. Lalu Imam Hasan menjawab, istighfirullah. Beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu temannya di samping, kalau bahasa kita aja, tenanan kok. Permasalahan beda-beda kok. Mau jawab istighfirullah itu orang. Kata Imam Hasan, jangan salah, saya menyampaikan ini bukan karena ya saya buat-buat. Karena di dalam Al-Quran disebutkan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau orang beristighfar apa yang didapatkan? Yursilis sama alaikum midrar. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah Subhanahu wa taala akan lipatkan, akan memberikan amwal wa banin, anak-anak dan harta. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Itu baru istighfar. Ya. Di cerita yang lain, ya seperti Imam Ahmad bertemu tukang roti yang lisannya senantiasa berzikir sama Allah, senantiasa beristighfar. Ketika ditanya, panjenengan ketika melazimi istighfar, apa yang jenengan dapatkan? Saya setiap kali berdoa pasti dikabulkan Allah. Tapi kecuali satu belum dikabulkan. Apa itu? Saya pengen bertemu Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal dari kampungnya kok pengen pergi suatu kota yang jauh, nggak ngerti karena apa. Ternyata gara-gara istighfar orang tersebut. Jadi kalau pengen doanya mustajab, istighfar, memperbaiki istighfar. Lagi jalan pulang ke rumah, astagfirullah. Ya. Lagi masak, astagfirullah. Ya. Itu baru satu zikir, belum yang zikir yang lain. Lalu ibadah yang lain, hikmah yang lain, capek dalam ibadah pasti berpahala. Al-amalu amalan kullama, semakin banyak kathura wa syaqqa dan sulit, kana afdalu mimma laysa kadzalik. Amalan yang semakin banyak dan sulit itu lebih afdal daripada amalan yang tidak seperti itu, atau amalan di bawahnya. Jadi kalau kita melihat ibadah haji, Masya Allah, itu benar-benar berat. Apalagi yang sepuh. Maka sekali lagi, ketika kita memandang sebuah ibadah, itu kok semakin berat, semakin sulit godaannya, ketahuilah bahwasanya itu pahalanya semakin besar. Dan harapannya pahala yang besar itu adalah ittaqillaha haitsuma kunta watbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha. Harapannya dosa-dosa yang kita miliki, yang kita paling tahu aib kita, paling tahu keburukan kita, dan kita pengen menghapus dosa-dosa kita, maka memperbanyak amal soleh. Apalagi kalau amalan solehnya tersebut cobaannya, godaannya itu berat, maka ketahuilah pahalanya sangat besar yang akan menghapus dosa-dosa kita. Ya. Lalu disebutkan anna masyaqqatat ta'ah tadhhabu wa yabqa thawabuha. Kesulitan dalam ketaatan akan sirna. Sulitnya akan sirna. Godaannya itu akan lewat. Tapi apa?
Wa yabqa thawabuha, pahalanya akan tetap ada sampai di akhirat kelak. Sebaliknya, wa anna ladzatal ma'asi, ini perlu diperhatikan, terutama khususnya santri-santri. Wa anna ladzatal ma'asi, ketahuilah sesungguhnya kelezatan dalam kemaksiatan, nikmatnya dalam kemaksiatan. Wa anna ladzatal ma'asi tadhhab, pasti akan hilang. Itu sifatnya cuma wa zayyanahu syaitan, itu cuma tipu daya setan. Cuma waktu itu aja dapat kenikmatan yang tipuan. Ya, itu bukan kenikmatan hakiki, tapi apa? Wa yabqa iqaba. Ketika kita bermaksiat, mungkin nikmatnya sementara. Nikmatnya cuma sebentar, tapi apa? Wa yabqa iqaba, tapi balasannya akan tetap. Sekali lagi, anna masyaqqatat ta'ati tadhhab. Sesungguhnya anna masyaqqatat ta'ati tadhhab. Kesulitan dalam ketaatan, kesusahan dalam ketaatan, cobaan dalam ketaatan itu akan sirna, akan lewat. Wa yabqa thawabuha, tapi pahalanya akan menetap. Wa anna ladzatal ma'asi, akan tetapi kenikmatan yang kita ingin dapatkan dari kemaksiatan, lewat kemaksiatan, tadhhab, itu akan lewat. Akan lewat begitu saja. Akan tetapi wa yabqa iqaba, tapi iqabnya, balasannya akan tetap ada. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin, pahala sekecil biji zarah, keburukan sekecil biji zarah itu pasti akan dibalas. Maka apa? Kita akan memperbanyak istighfar, memperbanyak ibadah. Harapannya dosa-dosa yang kita lakukan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hikmah di balik ibadah haji adalah semangatnya untuk meraihnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena harapannya amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, capeknya, susahnya, pahitnya, cobaan yang kita lalui, yang kita hadapi di dunia Allah Subhanahu wa taala, harapannya satu, menghapuskan dosa kita, mendapatkan pahala, mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, supaya kita bisa dapat ridho dan rahmatnya Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggih niku materi atau kajian pada pagi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rezeki kita untuk berangkat umrah, untuk berangkat haji. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram, Allahumma amin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita hamba yang istiqomah dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan kita taufik untuk melakukan apapun yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullahu khairan atas materi